Bapak Ibu, lajeng susunan peladosan secara berurutan. Mares suara kebenaran Bu Endang, pujian awal Stiklani, doa pembukaan Bapak Sony, pujian mengiringi baca Bu Indah Sri Utami, baca Firman ayat 1 nyampe 12 Bu Senja, 13 nyampe 19 Bapak Purwadi. Setelah baca Firman, pujian merespon baca Firman Bapak Radmin. Lajeng Bu Risma pujian mengiringi renungan. Renungan dipunarto Bapak Paring. Lajeng pujian setelah renungan Bu Mei. Lajeng acara jeda salajengipun nganti bagian kedua doa syafaat. Makin pun asta Bapak Harjo. Pujian mengiringi doa syafaat Bu Rustina, doa syafaat Bapak Harjo, pujian syukur pertama Mas Yoyo. Mekaten Bapak Ibu, sambil badhe kula milai, nggih mulai Bu Endang, Dilani, Pak Sony, Bu Sri, Bu Senja, Pak Purwadi, Pak Radmin, Bu Risma, Pak Paring, Bu Mei. Monggo Bapak Ibu wekdal kula aturaken Gusti berkahi. Monggo Bu Endang mares suara kebenaran. Monggo. Mars suara kebenaran. Marilah bangkit bersama.
ada bersama di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan kuatan di jiwaku adalah bersamamu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewat Engkau yang bertindak. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu beribadah di renungan fajar ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami, urapi pendengaran kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami resapi dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh subur, berbuah-buah roh yang daripada-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang akan berpelayanan pada pagi hari ini, baik yang memuji Tuhan, yang membacakan firman Tuhan, maupun yang akan berdoa syafaat serta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Kasih Tuhan, Kau memberkati juga perangkat agar perangkat kami boleh kami pakai dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah bersekutu kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Lanjut. Amin. Isining keberkebingahan winangsit gendening pangeran dadyasra no paring piwulang margining kauteman tansah antos bangun turut Gusti tresnani sesami ang lepat winalehkan samya dening sabdaning kang makuwasa tiang dosa kang samya mretobet alampeni rahmat dimen tiang pitados tansah rumantos mangen turut Gusti tresnani sesami sisa pinaringan libur yen nampi sabdeng kang luhur tiang ringkeh pinaringan kiat kasinungan serahmat dimen tiang pitados tansah rumantos mangen turut Gusti tresnani sesami. Lanjut. Pembacaan diambil dari Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku
sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. 9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Monggo Pak Pur dilanjut. 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. 12. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. 13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. 14. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul.
selanjutnya ayat 15 sampai 19 dengan judul Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. 16. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah. 17. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. 18. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. 19 sampai terakhir. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guluh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Jauh pembacaan kita yang terambil dari Wahyu pasal yang ke-11 yang sudah kami baca berdua, dan yang akan kita renungkan bersama Bapak Pendeta Paring Rahmat. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, tetapi yang terlebih bahagia adalah setiap orang yang setelah mendengarkan akan firman Tuhan lalu diperbuatnya di sepanjang kehidupannya. Orang yang demikian ini bagikan tanaman yang tumbuh di tepi aliran air, sehingga akarnya merambat ke dasar air itu hingga menimbulkan hijau daunnya dan berbuah lebat. Demikian juga setiap orang yang mendengarkan akan firman Tuhan lalu dilakukannya diberkati Tuhan dengan berkat yang limpah. Tuhan memberkati. Monggo Pak Radmin. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Mung pangran pangen ambo, mulya ambo sedaya. Mung pangran pangen ambo, mulya ambo sedaya. Mung pangran pangen bo sedaya, tan kirang sawiji. Winelok mring pangranmu aku, pinujiya salaminyo, tinuntun ing margi kang lurus, ing asmaning yang maha suci. Mung pangran pangen ambo, mulya ambo
Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Monggo Pak Paring. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, senang sekali dipertemukan lagi walaupun lewat udara. Terima kasih Mbak Senja buat fasilitas yang telah disediakan untuk saya ikut ambil bagian dan berbagi pada pagi hari ini. Dan Mbak Senja yang juga telah membaca firman Tuhan pagi hari ini. Pak Purwati, Mas Luhur, Pak Pur, Gusti berkahi. Waduh, kangen sekali rasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit cerita. Terjadi kesalahpahaman. Berapa waktu lalu, beberapa hari yang lalu saya ngobrol sama Bu Mei. Katanya si Leni akan nginep di Tanjung Sari. Nah, ngerti nih saya itu bulan Maret, karena bulan Maret itu saya akan ke Ambarama. Saya ngomong, saya matur Bu Mei bahwa saya berharap bisa ketemu sama Kira ini dan bisa ngobrol-ngobrol. Bu Mei ngendiko, oh pasti ketemu dan ketika nyebrang. Oh ternyata telinga saya yang
mungkin agak salah menerima informasinya, tapi ke bulan Maret ternyata ini sudah ada hari ini di Ambarawa di bulan Februari ini. Puji Tuhan, acara keluarga yang akan dilakukan hari ini di sawah ikut mendoakan agar semuanya yang diharapkan, yang dirindukan terlaksana sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah membaca di dalam Wahyu 11 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-19, kita telah mengikutinya. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan judul diutus untuk menjadi saksi. Diutus untuk menjadi saksi. Ketika para murid-murid Tuhan, mereka sedang berkumpul bersama-sama dalam satu rumah setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kalau kita membaca di dalam surat Markus, dalam Injil Markus pasalnya yang saya mengambil surat saya. Injil Markus pasalnya yang ke-15. Di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-15, kemudian kalau kita membaca ayatnya yang saya salah, saya salah. Injil Markus pasalnya yang ke-16. Kalau kita membaca Injil Markus pasalnya yang ke-16, sebuah peristiwa besar di mana para murid-murid Tuhan berkumpul setelah semua menyaksikan bagaimana seorang guru, seorang yang diagungkan, seorang yang diharapkan akan menjadi seorang tokoh besar yang amat sangat besar secara fisik. Dan para murid-murid Tuhan berharap bahwa Yesus akan menjadi raja yang akan menyelesaikan tekanan-tekanan dan memerdekakan mereka yang secara badani. Namun mereka melihat bahwa mereka menyaksikan bahwa Yesus yang diharapkan itu ternyata telah selesai di atas kayu salib. Dan para murid-murid Tuhan belum mudeng apa sesungguhnya kehendak Allah. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib itu? Itu sebabnya ketika mereka berkumpul kemudian Yesus hadir di tengah mereka. Dan Yesus mengatakan kepada para murid-murid itu, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menghendaki di dalam Yesus Kristus orang-orang percaya dipanggil untuk menjadi saksinya. Kemudian kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, Tuhan Yesus kembali bersama dengan para murid-murid Tuhan, para murid-muridnya. Kemudian para murid-muridnya menanyakan kepada Yesus, kapan kira-kira akan terjadi sebuah pemulihan bagi umat pilihannya Israel, karena Israel begitu mengalami tekanan karena kekuasaan pemerintahan Romawi yang sedang menjajahnya. Kemudian para murid-murid Tuhan juga menginginkan sebuah kemerdekaan. Dia berharap Yesus dapat memulihkan suku-suku Yesus menjadi raja sesuai dengan harapan mereka semua.
itu mengatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi apa kata Tuhan? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, kata firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ternyata akhirnya para murid-murid Tuhan terbuka bahwa tujuan Yesus bukan hanya untuk satu suku bangsa Israel, Yahudi, tetapi rancangan Allah adalah untuk segala suku-suku, bahasa, dan bangsa di seluruh bumi. Semua orang akan mendengar tentang kabar baik, tentang Injil yang harus diberitakan, disampaikan kepada semua orang. Mengapa harus Injil? Rasul Paulus pernah membuat sebuah pernyataan kesaksian. Kalau kita membaca di dalam kisah dalam surat Roma, Paulus menyatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi memang, tetapi juga orang Yunani, artinya orang bukan Yahudi saja, yang menjadi raja untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi melalui Injil Yesus Kristus, semua orang, baik Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, bangsa-bangsa harus diselamatkan dan mengenal kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena firman Tuhan menyatakan orang yang percaya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sesuai yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes pertama ayatnya yang ke-12, firman Tuhan telah menyatakan itu kepada kita. Di dalam pelayanannya, Yesus menegaskan agar orang dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kehidupan bersama-sama dengan Allah. Maka Yesus sendiri menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali kepada bacaan kita pada pagi hari ini. Kitab Wahyu ini menjadi sebuah pergerakan di mana Allah menghendaki para murid-murid Tuhan menjadi saksinya. Surat Wahyu ditulis oleh seorang rasul Tuhan Yesus yang namanya Yohanes, Rasul Yesus. Yohanes ini disingkirkan, dibuang atau disisihkan dari kelompok yang lain. Kemudian Alkitab mengatakan bahwa ini ditulis di Pulau Patmos, di mana Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan agar itu disampaikan apa yang dilihat, apa yang didengar oleh Yohanes, oleh Rasul Yohanes ini, yang harus disampaikan kepada gereja Tuhan, orang-orang percaya. Pesannya itu telah dicatat di dalam surat Wahyu. Kalau kita membaca Wahyu yang pertama, kepada Yohanes, sang penulis surat Wahyu ini,
agar ia dapat menyaksikan tentang firman Allah dan memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus dan segala sesuatu yang telah dilihatnya, yang telah didengarnya, itu yang harus disaksikan, harus dinyatakan. Saudara sekalian, bagaimana respon kita? Akhirnya kita menjadi kumpulan orang-orang yang percaya, yang disebutkan sebagai gereja. Gereja adalah orang-orang yang bersekutu dan beriman kepada Yesus Kristus. Dan Alkitab menyatakan inilah gereja, inilah tubuh Kristus. Ada nyanyian sekolah minggu bahwa gereja itu bukan gedungnya, gereja itu bukan bangunannya, tapi gereja itu adalah kumpulan orang. Kumpulan dari orang-orang percaya yang walaupun tersebar dimanapun, ketika kita percaya kepada satu nama, Yesus Kristus, dan kita terikat dalam sebuah lembaga tubuh Kristus, lembaga yang tidak mungkin terpecah-pecah. Kita bisa saja berbeda-beda fungsinya, seperti yang Paulus telah khotbahkan, seperti yang Paulus telah ajarkan kepada kita, bahwa tubuh itu terdiri dari berbagai-bagai anggota tubuh atau bagian-bagian organ yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Namun demikian, kita telah dipersatukan sehingga tidak ada yang merasa paling penting kemudian menganggap yang lain rendah, tapi masing-masing telah ditempatkan di tempatnya sesuai dengan fungsinya. Sehingga mata tidak akan berkata kepada telinga, karena aku bukan telinga maka aku tidak termasuk tubuh. Kalau tangan berkata kepada kaki, karena saya bukan kaki maka saya tidak termasuk tubuh. Dan semuanya ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang sesuai, dan Tuhan telah mempertaruhkan kepada kita tanggung jawab sesuai dengan fungsi kita. Tapi semuanya itu untuk mendatangkan dan membawa kita untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam surat Wahyu yang kita baca pada pagi hari ini, dari penglihatan yang dilihat, yang disaksikan oleh Yohanes, tentang seorang yang membawa alat mengukur bait Allah. Namun Tuhan juga telah menyatakan bahwa ada bagian yang perlu disediakan. Kalau kita mau baca, tadi Mbak Senja telah membaca ayatnya yang kedua, bahwa ada bagian yang perlu disediakan bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan menyediakan fasilitas bagi bangsa-bangsa lain agar mereka juga ikut berkumpul. Ini sebabnya Tuhan Yesus pernah menyatakan, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 10, tentang gembala, ada domba-domba lain yang harus juga digembalakan, yang harus juga mendengar tentang kabar baik itu. Yesus menyatakan, dialah gembala itu, dialah gembala agung itu. Ada domba-domba yang digembalakan, tapi juga ada domba-domba lain yang mereka juga dikumpulkan, dipersekutukan, dimasukkan untuk menjadi bagian. Nah, untuk apa? Agar semua mendengar dan semua dapat menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan
berkuasa untuk melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu kuasa. Kita telah membaca di dalam kitab Wahyu ini, dan tadi kita telah membacanya. Bentar, pelan-pelan saya sambil membuka Alkitab. Allah telah memberikan kuasa kepada para saksi-saksi itu. Dan para saksi-saksi itu dapat membuat segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan. Ayatnya yang ke-6. Selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Saudara-saudara sekalian, kepada para saksi diberikan kewenangan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang baik. Saudara sekalian, Injil Matius pasalnya yang ke-5, khotbahnya itu Tuhan Yesus di atas bukit menyatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kemudian ayatnya yang ke-16 dari pasalnya yang ke-5 Injil Matius, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara sekalian, kehadiran saudara lagi batu-batu nih. Kehadiran kita semuanya sangat diharapkan oleh dunia ini untuk menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kebaikan Tuhan. Allah ingin menyatakan kebaikannya lewat saudara, lewat kita semuanya, lewat saya dan saudara, lewat kita semuanya. Kebaikan Allah itu dapat dinyatakan di tengah-tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Saudara pasti mengikuti segala berita yang sedang terjadi di negeri ini, khususnya hari-hari ini. Bagaimana perguruan tinggi negeri yang diawali dari UGM, yang mereka menyatakan sikapnya, keinginannya agar negara ini menjadi lebih baik. Kemudian disusul oleh perguruan tinggi yang lain. Ada UIN di Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, ada Universitas Indonesia yang ada di Jakarta, yang ada di Depok. Semua menyatakan, dan disusul sekolah-sekolah negeri, perguruan tinggi negeri yang lain, bahkan juga perguruan tinggi swasta seperti Sugio Pranoto di Semarang, para dosen, rektor, dan guru-guru besar, para ilmuwan, mereka menyatakan sikapnya, keinginan agar negara ini dapat tertata dengan baik. Karena situasinya sudah sangat memprihatinkan. Saudara-saudara sekalian, kalau orang-orang yang a priori sampai mengatakan, aduh, MK dijuluki, yang mestinya kalimat itu singkatan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatur negara lewat undang-undang,
ketetapan yang berpegang teguh pada undang-undang. Kemudian MK diperolok-olok menjadi lembaga mahkamah keluarga. Dan MK akhirnya mendapatkan stigma bahwa mereka telah melanggar kode etik berat karena mereka udik-udik ketetapan negara yang telah disepakati. Hari Senin kemarin dari Dewan Penasihat Penyelenggara Pemilihan Umum dari Dewan Penasihat KPU telah memutuskan bahwa seluruh anggota KPU, Ketua KPU dan seluruh anggotanya telah melanggar kode etik, tidak memperhatikan undang-undang. Mereka telah melanggar, menabrak undang-undang. Saudara-saudara sekalian, inilah kondisinya. Dan bukan hanya itu saja, segala gejala-gejala yang tidak baik saya menyaksikan di televisi, saya melihat ketika melihat kejadian-kejadian yang akhirnya ditampilkan berita di YouTube. Seorang wanita begitu berani seperti yang terjadi di Gunung Kidul, di daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana seorang wanita yang sedang berdebat dengan seorang aparat karena membela seorang remaja yang dipukuli dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kondisinya sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Kemudian bagaimana dengan kita? Apa yang dapat kita lakukan? Maka kita mesti kembali kepada firman Tuhan. Kita menangkap tujuan Allah bagi saudara dan bagi saya. Kita berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kalau kita nggak bisa ikut cawe-cawe melalui lembaga-lembaga negara, dan apa yang bisa kita katakan, minimal kita bisa tersungkur di hadapan Tuhan, dan kita membawa agar Allah melalui Roh Kudus dapat bekerja bagi bangsa dan negara ini, menyelamatkan bangsa ini dan menjaga bangsa ini sehingga bangsa ini akan tetap aman di dalam perlindungannya. Saudara-saudara sekalian, hal-hal yang belum terungkap akan kemudian diungkapkan kembali. Tadi Pak Purwati telah membacanya di dalam ayatnya yang ke-14. Jadi kalau ada kesulitan yang kemarin, ternyata ini belum selesai. Ayatnya yang ke-13, itu sudah banyak sekali hal-hal yang mengerikan terjadi. Ada simbol-simbol yang Tuhan perlihatkan kepada Yohanes. Ini menjadi sebuah kesulitan. Tapi apa yang terjadi? Ayat 14 menyatakan bahwa itu semuanya belum. Karena akan ada hal yang lain yang akan menyusulnya. Yang kita telah baca bersama-sama dalam Wahyu yang pasal 11 tadi. Kemudian ayatnya yang ke-14, celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang tiga akan segera menyusul. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau demikian apa yang mesti ada dalam diri kita? Kalau kondisinya Alkitab menyatakan seperti ini, kemudian apa yang mesti ada di dalam diri kita? Iman, tetap percaya kepada Yesus. Firman
Firman Tuhan mengatakan kepada kita, sekalipun dunia bergoncang, bumi bergoncang, gunung beranjak, tetapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan tidak akan berubah. Yesus Kristus tetap sama. Dulu, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan tujuannya satu, menyelamatkan saudara dan saya, dan membawa kita untuk memperoleh kehidupan abadi bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya melakukan sebuah pelayanan ada jemaat yang sedang berduka dan mereka seperti tidak bisa menerima kondisi itu. Salah satu keluarga yang meninggal, kemudian keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya seperti belum bisa menerimanya. Mereka terlalu sayang kepada omanya. Kemudian kok secepat ini oma meninggal, dan mereka begitu berduka cita. Kemudian saya ditugasi oleh gereja untuk melakukan pelayanan pada saat itu, dan pada malam pertama mengadakan kebaktian di rumah itu, dan saya kumpulkan anak-anaknya dan cucu-cucunya yang masih berduka itu, dan saya bukakan Alkitab kepada mereka. Dan akhirnya mereka mengetahui apa yang Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, saya bacakan kepada mereka, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Oma telah meninggalkan kita, kemudian Oma telah menempati tempat di surga sesuai firman Tuhan, dan tempat itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Allah menyediakan dan tangan Allah sendiri yang mengerjakannya, sehingga tempat itu sangat sempurna. Sehingga Alkitab mengatakan tidak ada lagi di sana air mata, tidak ada lagi sakit penyakit. Oma memang dinyatakan meninggal dan tidak sakit, sehingga kita semuanya berduka. Kemarin baru ngobrol-ngobrol kok meninggal. Kita bisa berargumen seperti itu, tapi keputusan Allah itu tidak pernah keliru. Orang-orang yang meninggal, mereka akan menempati tempat yang disediakan oleh Allah sesuai dengan firman Tuhan ini. Dan puji Tuhan, mereka mulai tenang pada sampai pada ujung pelayanan malam itu menjadi malam yang luar biasa. Terjadi sebuah rekonsiliasi, pemulihan keluarga, anak-anaknya satu dengan yang lain saling berpelukan, dan mereka dapat saling mendoakan. Dan saya melihat dengan mata saya menjadi sebuah keharuan yang luar biasa. Tuhan kerjakan luar biasa. Cucu-cucunya dapat saling menjadi semakin akrab. Yang lama tidak ketemu karena ada di luar kota, dan mereka menjadi saling berpelukan, dan semua jemaat menyaksikan itu.
Semua teman menyaksikan dan mereka ikut terharu. Saya melihat mata mereka berkaca-kaca seperti mau ikut menangis. Saya bilang jangan menangis, nanti ya tambah gak karu-karuan. Gak usah, kita saksikan dan kita doakan saja agar Roh Kudus memberikan kekuatan kepada mereka. Dan itulah karya Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, inilah yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini, agar masing-masing kita dapat menghadirkan firman, menyatakan kebaikan Allah bagi dunia ini yang sedang tidak baik-baik saja, bagi negara kita Indonesia yang kita cintai, karena kondisinya bukan sedang baik-baik saja. Jangan sampai kita malah nambah-nambahi karunia manas-manasi keadaan. Siapapun yang akan menjadi presiden, mari kita doakan agar itu orang yang memang Tuhan kehendaki. Tapi selama kita masih ada dan kita akan diberikan hak dan kewenangan penuh untuk menentukan pilihannya 14 Februari akhir bulan yang akan datang, mari kita akan mempergunakan sebaik-baiknya. Kita lakukan kewajiban kita, hak kita. 5 menit itu kita akan menentukan siapa yang akan kita pilih. Kemudian setelah kita pilih, kita serahkan kepada Tuhan, berilah pilihan itu yang terbaik. Dan siapapun yang akhirnya akan menjadi, bukan tentang menang kalah, tapi siapa yang akan mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari seluruh rakyat Indonesia yang hampir 150 juta pemilih di negeri ini. Orang yang mendapatkan dukungan yang terbanyak, dan itulah orang yang akan mendapatkan mandat untuk memimpin bangsa ini 5 tahun mendatang. Biarlah itu yang terbaik bagi bangsa ini, bagi negeri ini. Saudara akan menjadi saksi, kita semuanya akan menjadi saksi sejarah atas perjalanan bangsa ini. Dan biarlah kita tetap sesuai dengan panggilan Allah menjadi saksi, dan kita menyatakan kebenaran berita baik Yesus Kristus bagi kita sekalian, bagi bangsa ini. Bagi banyak yang menolong kita sekalian, Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita dapat melakukannya. Tuhan memberkati. Monggo dipersilakan pujian berikutnya. Pak Senja, siapa Pak Senja? Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat panjang kokoh padamu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh padamu. Ngembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Dirimu mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa.